Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Vidi. Izin dari kami ingin menyampaikan soal tugas UAS untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kelompok kami kebetulan akan mereview untuk untuk website dari Siakat Universitas Widyatama. Nah, untuk kelompok kami itu ada 3 orang Pak. Ada saya sendiri yaitu Regi Saputra, kemudian ada Kang Enggit Prasetyo, sama satu lagi ada Kang Muhammad Rezi Fajriadi. Nah, di laporan ini juga kami sudah menganalisa beberapa step sesuai sesuai pelajaran yang ada di mata kuliah IMK dari mulai step 1 hingga step ke-14. Di beberapa step itu sudah ada beberapa analisa, ada beberapa kekurangan juga yang kami lihat dari aplikasi web Siakad ini. Pertama mungkin saya akan sedikit menjelaskan dulu dari yang step 1. Untuk step 1 ini mengetahui bagaimana dari user dan klien dari aplikasi ini itu sendiri. Nah, untuk user dari aplikasi ini itu ada 2. Pertama ada mahasiswa dengan dosen. Namun untuk di analisa ini karena kami hanya bisa menganalisa di sisi mahasiswa, maka kami akan berfokus pada analisa yang bisa dioperasikan dan dikelola pada user mahasiswa. Di mahasiswa sendiri ada 5 pengelolaan utama. Pertama ada dari biodata mahasiswa itu sendiri, kemudian ada pembayaran untuk si mahasiswanya, jadwal perkuliahan mulai dari jadwal sehari-hari, UAS dan UTS, dan hasil studi mahasiswa. Kemudian lanjut untuk step kedua, yaitu yang step dalam memahami fungsi bisnis. Untuk pada step ini akan dijelaskan oleh rekan saya Kang Enggit. Mungkin untuk Kang Enggit saya persilahkan untuk di-share dan dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Regi. Oke, di sini saya akan menjelaskan step 2 yaitu memahami fungsi bisnis ya. Oke, di sini langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang pada step ini. Di sini kita menemukan kekurangan pada website ini yaitu pada notif saat mau pembayaran administrasi ya. Motif ini akan muncul ketika mahasiswa yang memang belum bayar pada waktu tenggat ditentukan. Di sini kita merasa notif ini menjadi atau dinilai kurang efektif ya, dikarenakan mahasiswa ini tidak bisa mengakses Siakad atau mengakses situsnya, dan mahasiswa pun tidak akan mengikuti kelas ya, atau mata kuliah. Selain itu juga di sini pada saat disarankan untuk membayar, tidak adanya fasilitas atau fitur untuk membayar di website ini. Jadi kita memang pure manual menggunakan virtual account di mBanking menggunakan NIM ya. Itu juga dinilai kurang efektif dikarenakan memungkinkan terjadinya resiko kesalahan transfer atau transfernya ke non-NIP yang lain atau lainnya itu. Dan di sini kita membuat saran yang lumayan sedikit mungkin bisa terpakai suatu saat nanti. Yang contohnya sebelah kanan mockupnya yaitu yang sebelumnya notifikasinya seperti ini nanti akan menjadi seperti ini, dan si mahasiswa pun akan bisa masuk ke Siakad namun tetap ada notifikasi alert seperti ini. Setelah itu seperti yang tadi saya jelaskan, pada saat disuruhnya pembayaran tidak adanya fitur atau fasilitas untuk membayar di website ini, kita pun membuat fitur tersebut, yang itu contohnya seperti berikut. Nah, di sini saat kita
membayar klik, nanti akan masuk fitur pembayaran. Nah, ini tuh sebelumnya memang tidak ada. Nah, setelah itu kalau misalkan kita akan ingin membayar, tinggal generate virtual account. Nah, di sini kita bisa memilih metode pembayaran VA-nya ya. Yang pertama Mandiri, kedua BCA, Tokopedia, dan OVO yang lain, yang terakhir. Langsung saja kita coba untuk menggunakan Mandiri, klik ya. Nah, setelah kita melakukan proses tersebut, nanti akan tergenerate virtual account ini. Nah, virtual account ini akan kita bisa copy dan melakukan pembayaran di M-Banking. Nah, ini menjadi suatu fitur yang meminimalisir kesalahan yang tadi saya jelaskan, yaitu salah transfer ataupun salah NIP ya. Setelah kita generate virtual account, bila memang mahasiswa tidak tahu cara pembayarannya, di sini ada, kita bisa lihat cara pembayarannya. Tinggal klik. Nah, di sini akan muncul cara pembayaran melalui virtual account Mandiri. Setelah melakukan pembayaran, di sini kita akan muncul status pembayarannya yang warna hijau ini, dan si mahasiswa pun bisa mengklik unduh atau mencetak yang tadi sudah dibayar ya. Terus di sini di tabel ini pun kita bisa melihat bahwa status pembayaran apakah sudah masuk atau belum ya. Apabila sudah pembayaran, biasanya masuk langsung ke sini. Nah, fitur ini alasan kita membuatnya, yang pertama memang belum ada, yang kedua kita memberikan masukan kepada website tersebut untuk mempermudah si mahasiswa pembayaran. Selanjutnya itu kita akan beralih ke tab 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu step 3 tentang memahami prinsip interface yang baik dan tampilan desain. Yang sebelumnya di sini kita menemukan suatu page ya di dashboard, yaitu jadwal kuliah yang memang si tampilannya itu terpotong pada saat dibuka melalui mobile atau HP ya. Nah, ini tuh dinilai memang kurang efektif atau kurang responsif, dikarenakan saat kita melihat jadwal tersebut, kita memang perlu men-scroll si jadwal tersebut. Nah, yang menjadi kurang efektifnya, saat kita scroll, kadang kita terpencet atau terklik ke bagian-bagian menu yang lain ya, karena emang agak susah ya men-scrollnya. Selain itu, ya, di sini kita memberikan saran, yaitu membuat mockupnya. Si jadwalnya itu kita lebih efektif, kita memunculkan seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi si jadwalnya itu kita munculkan sedetail mungkin agar meminimalisir scroll tersebut atau salah klik ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Lalu kalau misalkan kita ingin melihat semua jadwal hari ini, karena di sini satu ya, kita bisa klik lihat semua jadwal. Saat melihat semua jadwal, ini akan masuk ke menu jadwal perkuliahan. Contohnya seperti berikut. Nah, di sini pun kita sedikit merubah atau merombak ya. Yang sebelumnya memang tampilannya seperti ini menjadi seperti ini. Terutama pada realisasi kelas ya, yang dimana pada saat dibukanya itu kadang kurang tepat ya, atau si persennya itu kurang tepat. Nah, di sini kita menggunakan ini biar lebih efisien dan tidak memakan tempat. Oke, oh iya, tadi saya lupa menjelaskan pada saat ada alert pembayaran. Ini kan tadi sebelah sini alertnya seperti ini pada saat dibuka di website.
akan muncul seperti ini, tergantung jumlahnya, dan akan ada notnya seperti ini ya. Terus pada mobile akan seperti ini, seperti itu. Jadi memang ini fitur yang perlu dibuatkan sih, biar lebih simpel dan lebih mempermudah mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan Kang Riji. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Anggit untuk penjelasannya. Oke, itu tadi penjelasan dari kami hingga sampai ke step 3. Saya lanjut untuk di step 4. Oke. Nah, untuk di step 4 ini sendiri, jadi step 4 ini membahas tentang membangun menu sistem dan skema navigasi. Jadi dari aplikasi Siakad ini, kami menemukan untuk di aplikasi mobile-nya ada satu kekurangan ketika kita mengakses menu utamanya. Ketika akses menu utama, salah satunya ini juga dari saya pribadi, ketika akses menu yang paling bawah yaitu yang perkuliahan, itu tuh semua menu yang di bawahnya itu nggak langsung kelihatan. Jadi agak tersembunyi dan saya harus nge-scroll dulu nih ke atas baru bisa kelihatan menu yang tugas akhir, KRS, sama realisasi kelas kalau saya tidak salah. Nah itu agak menyulitkan ya untuk mahasiswa. Jadi di mockup ini kami sedikit mengubah desainnya. Ini contoh mockupnya. Jadi ketika kita masuk di aplikasi web, nanti ketika klik menu tuh tampilannya lebih besar dan ada icon navigasi seperti ini supaya lebih jelas ketika kita mau masuk ke menu yang mana. Karena pada sebelumnya kita harus nge-scroll dulu ke bawah dan itu nggak ada navigasi jelasnya, seperti ini blank. Itu yang menurut kami agak kurang efektif dari sisi navigasi menu utama. Oke. Untuk dari aplikasi web desktopnya pun sama seperti ini kurang lebih nanti yang kami desainkan dalam mockup ini. Itu untuk di step 4. Kemudian lanjut di step 5 untuk pemilihan tipe Windows. Untuk pemilihan tipe Windowsnya sendiri, kami rasa dari aplikasi Siakad ini sudah cukup baik. Mulai dari pemilihan jendelanya, penataan jendelanya itu sudah cukup enak lah gitu ya di mata, nggak terlalu mengganggu. Hanya saja di tampilan mockup kami sedikit melakukan penyesuaian saja. Penyesuaiannya dari segi tampilan, kemudian dari segi warna, karena kalau kita lihat di aplikasi existingnya ini kan lebih banyak warnanya itu putih ya. Kalau di sini sedikit kami menambahkan tekstur warna seperti itu. Next di step 6 itu untuk memilih interaksi device yang proper. Dari beberapa percobaan yang telah kami lakukan, mulai menggunakan dari mouse, kemudian trackpad, dan juga dari perangkat touchscreen. Untuk aplikasinya cukup responsif ketika diakses melalui laptop atau komputer ataupun HP gitu ya. Jadi tidak terlalu ada kesulitan dalam menggunakannya. Jadi kami rasa untuk pemilihan interaksi device cukup oke. Kemudian di control screen base, penggunaan mulai dari control list box, drop down list, dan checkbox, kami rasa juga sudah cukup oke dalam penggunaan aplikasinya. Dalam penggunaan seperti ini, jadwal kuliah, kemudian penampilan halamannya. Nah seperti ini contohnya ketika memilih menu, kemudian ketika memilih daftar jadwal kuliah. Ini dari segi ini sudah cukup oke kami rasa. Hanya saja di mockup kami hanya sedikit membuat penyesuaian saja. Oke.
Lanjut, kemudian pada step 8 untuk tulisan dan pesan yang jelas, kami rasa dari aplikasi Siakat sendiri pun dalam menampilkan pesan sudah cukup jelas. Hanya saja di mockup desain kami memberikan beberapa sedikit penyesuaian seperti ini, untuk notifikasi pembayaran, informasi seperti jadwal perkuliahan, dan lain-lain. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini yang sudah kami buatkan. Oke, next, setelah itu masuk ke step 9. Nah, di step 9 ini membahas tentang menyediakan feedback efektif, panduan, dan bantuan. Nah, untuk di step 9 ini kami rasa ada sedikit kekurangan yang kami temukan dari aplikasi Siakat Universitas Widyatama, yaitu kurangnya opsi atau pilihan ketika misalkan mahasiswa bingung mau menjalankan fiturnya itu seperti apa. Tidak ada fitur panduan pengguna atau enggak mungkin kontak center. Mungkin memang ada, tapi itu hanya di halaman awal saja. Ketika sudah masuk, ketika login itu tidak terlihat menu untuk panduan pengguna dan kontak centernya seperti apa. Maka nah seperti ini. Setelah login itu nggak ada, tapi hanya ada di halaman awal saja. Itu pun hanya kontak center, tidak ada untuk panduan penggunanya. Maka dari mockup desain yang kami bangun, di sini kita tambahkan satu menu yang dimana ketika kita mengakses ini kita bisa melihat panduan pengguna aplikasinya itu seperti apa. Kemudian pusat bantuan itu nanti kalau misalnya kita ada kesulitan untuk masalah akademiknya, untuk masalah IT, dari sisi aplikasi dan keuangannya itu bisa kontak kemana gitu. Dan ada juga jendela untuk kritik dan saran yang bisa kita sampaikan untuk aplikasi ini. Oke, itu di step yang ke-9. Kemudian lanjut ke step berikutnya, step 10, yaitu internationalization dan accessibility. Di website ini juga kami sedikit menemukan kekurangan ya dari segi bahasanya, karena kami menemukan beberapa bahasa yang agak dicampur seperti ini. Ada kontak center, kontaknya bahasa Indonesia, centernya bahasa Inggris. Kemudian ada histori pembayaran, historinya bahasa Inggris, pembayarannya bahasa Indonesia. Maka dari mockup design ini kami coba membuat dua versi bahasa yang berbeda. Ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang versi bahasa Inggrisnya, seperti itu. Jadi dari segi bahasa tidak ada yang dicampur-campur. Oke, next setelah itu masuk ke step 11 dan 12. Nah, untuk step ini nanti akan disampaikan oleh Kang Rezi detailnya seperti apa. Oke, berikutnya adalah akan membahas tentang step 11 dan 12 adalah tentang grafik, icon, dan gambar yang bermakna serta pemilihan warna yang tepat. Untuk step yang ini kami menggunakan warna dasarnya adalah warna biru dan biru tua, biru navy, dan warna oranye ini sesuai dengan logo Universitas Widyatama ya. Jadi warnanya agar konsisten untuk semua ininya ya, fiturnya. Oke, kita mulai dari tampilan awalnya juga. Tampilan awalnya tuh warna yang dipilih masih warna yang sesuai dengan tema di awal yang tadi ya, warna biru dan oranye. Dan ada penyesuaian juga untuk layoutingnya juga. Sebagaimana kita tahu, tampilan awalnya tuh adalah seperti nggak ada. Skip. Nah, untuk tampilan mobilenya juga kita ada penyesuaian juga. Jadi temanya masih sama ya. Ada foto dari kampusnya untuk tampilan mobilenya. Lalu kemudian icon-icon yang dipakai juga sudah menggunakan icon yang baru juga untuk di tampilan Siakat ini, seperti di beranda, akademik, administrasi, dan lain-lain. Terus kami juga menggunakan warna yang kontras ya, seperti ini warna hijau, warna biru ini, dan merah.
kalau tadi udah dibahas sama Kang Regi kan ada sebagian halaman yang masih dominan warna putih, jadi kurang kontras gitu secara visual. Terus ada bagian yang menggunakan grafik seperti di bagian tugas akhir ini. Untuk yang tampilan existingnya kan tampilannya hanya tabel aja ya. Kami menambahkan ilustrasi agar lebih interaktif ya untuk usernya. Jadi ada di dalam progresnya itu ada grafiknya sesuai yang ada di gambar ini. Untuk selanjutnya adalah di step 13 mengatur dan menata jendela halaman. Untuk window-nya sendiri dari versi existing sama versi yang kita buat ini nggak terlalu banyak perubahan sebenarnya. Seperti tabel ini hanya warnanya aja yang kami buat lebih kontras gitu Pak, agar lebih terlihat. Untuk sebagian layoutnya kayaknya ada penyesuaian sedikit seperti di bagian administrasi keuangan, dibuat seperti ini dari versi barunya. Terus untuk pop-up-nya sendiri juga kita buat juga seperti bagian yang tadi juga udah dijelaskan sebelumnya, seperti bagian ini. Ini juga kita menggunakan ilustrasi agar lebih menarik gitu. Icon lonceng ini sebagai notifikasi untuk mahasiswa ya. Nanti kurang lebih isinya seperti ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke Bapak Regi. Oke, terima kasih Kang Rezi untuk penjelasannya. Jadi berikut analisa kami untuk website Siakat Universitas Widyatama dari beberapa step yang sudah dijabarkan dalam laporan. Kami sudah membuatkan sebuah mockup design, masukan dari kami untuk seperti apa sebaiknya aplikasi ini agar lebih efektif, lebih interaktif dengan user juga. Mungkin sekian penjelasan dari kami untuk penyelesaian tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer sebagai nilai untuk tugas akhir di mata kuliah ini. Terima kasih untuk Kang Enggit dan Kang Rezi. Sekian dari kami, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.